Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Alfiani, NPM 1701020051, kelas akuntansi 17A. Di sini saya akan menyampaikan terkait penugasan ACL untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester. Soal yang pertama adalah apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut. Pertama, kita akan melihat data dari tabel gaji. Kita buka tabelnya, lalu pencet data, verify, selanjutnya verify field, kita pilih add all, lalu oke, kita oke lagi, dan hasilnya adalah tidak ada data error di tabel gaji. Untuk yang selanjutnya kita akan cek di tabel hutang. Caranya masih sama seperti yang tadi. Di situ terdapat bahwa tidak ada data error di tabel hutang. Selanjutnya adalah tabel data pegawai. Pada tabel data pegawai juga tidak terdapat data error. Lalu kita cek ke tabel data pelanggan. Pada tabel data pelanggan juga tidak terdapat data error. Lalu kita cek ke tabel data pemasok. Hasilnya tidak terdapat pula data error di tabel data pemasok. Lalu kita akan ke tabel data persediaan. Pada tabel data persediaan juga tidak terdapat data error yang terdeteksi. Yang terakhir adalah tabel data piutang. Pada tabel data piutang juga tidak terdeteksi adanya data error.
Nah, kesimpulan dari jawaban nomor 1 adalah tidak terdapat data error pada semua tabel yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo hutang dagang perusahaan senilai 275,203,97 dolar. Ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut? Yang pertama, kita akan membuka tabel data hutang. Lalu kita pencet F8, kita pencet lagi invoice number sama dengan kita tuliskan 237541. Lalu kita oke. Akan terdapat nomor vendor satu dua tujuh kosong satu. Lalu kita akan mencari kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut. Kita masuk ke data pemasok F8, lalu vendor number sama dengan 12701. Kita oke. Lalu akan terdapat vendor name adalah Haris Project. Kita akan cari lagi nomor invoice selanjutnya yaitu 106500602 dan kepada vendor siapakah yang nomor invoice-nya tersebut. Caranya masih seperti yang awal tadi. Nah, telah ada hasilnya. Dari invoice number tersebut terdapat nomor vendor 13864. Lalu kita akan cari vendornya dari nomor tersebut. Nah, nomor dengan vendor tersebut adalah dari vendor Binford Tools. Nah, kesimpulan dari jawaban nomor 2 adalah bahwa kedua vendor yang transaksinya dibatalkan adalah dari vendor Haris Project dan vendor Binford Tools. Oke, untuk soal yang ketiga adalah berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli tahun 2000 dan berapakah total nilai transaksinya? Yang pertama, kita membuka tabel data gabungan hutang pemasok. Selanjutnya analyze. Lalu kita cari total field, invoice amount,
selanjutnya kita isi di invoice date. Yang dari 1 Juli 2000. Kita oke lagi. Nah, hasilnya terdapat 10 record match pada transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000 dengan invoice amount-nya 8,939.11. Untuk soal yang keempat adalah hitunglah yang pertama rata-rata harga beli produk, yang kedua 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan yang ketiga adalah 5 nilai terendah harga beli produk. Yang pertama kita buka gabungan hutang pemasok, lalu analyze, selanjutnya statistical, lalu statistik, kita klik statistik on, kita cari unit cost, kita klik, lalu oke. Standard deviation-nya kita centang, lalu kita oke. Dan di situ terdapat rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, nilai terendah harga beli produk. Untuk rata-rata harga beli produknya adalah 9,27. Selanjutnya adalah 5 nilai tertinggi harga beli produk. Yang pertama ada 47,0. Di situ adalah vendor United Equipment. Yang kedua ada 38,70, yaitu vendor Great Western Limited. Selanjutnya yang ketiga ada 36,10, yaitu Global Trade Hardware. Lalu yang keempat ada 27,41, yaitu Meridian Industry. Dan yang terakhir adalah 15,87, yaitu Binford Tools. Untuk yang selanjutnya adalah 5 nilai terendah harga beli produk. Yang pertama ada 1,01, yaitu Arizona Industries. Selanjutnya ada 1,22, yaitu Laser Industries. Yang ketiga ada 1,37, yaitu Triathlon Group. Selanjutnya data keempat yaitu 1,40, yaitu vendor Bread and Company. Urutan kelima ada 1,47, yaitu Herbis Hardware. Soal yang kelima adalah klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor. Di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Apa alasannya? Pertama, kita buka tabel data persediaan. Kita klik analyze. Selanjutnya classify, lalu classify on, kita cari location, lalu oke. Lalu subtotal filenya kita add all, kita oke lagi. Nah, hasilnya
adalah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih ada di gudang lokasi 22. Karena diperkirakan pada gudang tersebut tidak ada yang membeli. Atau mungkin pesanan yang seharusnya dipesan kembali tetapi oleh mereka belum dipesan. Untuk soal yang keenam adalah buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Range nilai transaksi berapakah yang paling tinggi prosentasenya? Yang pertama kita buka tabel data hutang. Lalu kita klik analyze, selanjutnya statistical, lalu profile. Pada profile field kita klik invoice amount, lalu kita OK. Selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik statify, kemudian angka 10-nya kita ganti dengan angka 5. Lalu kita OK. Lalu muncul hasil range transaksi paling tinggi yaitu 14,88 sampai 11,365,34. Soal yang ketujuh, yang pertama sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah. Lalu yang kedua adalah sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Pertama, kita buka tabel data gabungan gaji dan pegawai. Lalu kita klik analyze. Selanjutnya, kita klik statistical. Lalu pilih statistik, kemudian klik statistik on, lalu klik gross pay, kemudian standard deviation-nya kita centang, lalu klik OK. 3 karyawan dengan gaji tertingginya adalah yang pertama 4,395.83 yaitu Carmen. Untuk yang kedua dan ketiga yaitu 3875,00 adalah John dan Rick. Sedangkan untuk 3 karyawan dengan gaji terendah, yang pertama ada 1270,33 yaitu Industrias Max. Lalu yang kedua dan ketiga adalah 1.325,00 yaitu Luigi dan Julian. Selanjutnya kita akan mencari karyawan yang paling senior dan karyawan paling junior. Kita masuk lagi ke tabel gabungan gaji pegawai. Lalu kita klik analyze, selanjutnya statistical, kita pilih statistik, kita klik statistik on, pilih year date, lalu standard deviation-nya kita centang dan kita klik OK.
ada 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior. Untuk 3 karyawan yang paling senior, yang pertama dan kedua adalah 30 April 1966, yaitu George dan Alejandro. Yang ketiga adalah 12 Agustus 1968, yaitu Markus. Selanjutnya adalah 3 karyawan paling junior. Yang pertama dan kedua adalah 26 September 1999, yaitu Richard dan Vanessa. Lalu yang ketiga 15 Juni 1999, yaitu Dani. Nomor 8. Dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Lakukan analisa. Pertama-tama kita buka tabel data gabungan gaji pegawai. Lalu kita klik Analyze. Selanjutnya klik Look for Duplicate. Lalu klik Duplicates On. Di situ kita pilih Apply Now. Lalu kita klik OK. Selanjutnya pada list field kita klik Add All, lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Kita setujui. Lalu pada kolom 2 yang tadinya file kita ganti ke screen. Lalu kita klik OK. Nah, telah muncul hasilnya, yaitu tidak ada data yang terduplikat. Untuk nomor 9, lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisa data piutang sebelum setelah digabung, adakah yang berbeda? Lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan. Sebelum dilakukan join data piutang dan pelanggan, jumlah data pada piutang adalah 772 rekor. Pada pelanggan 64 rekor, dan pada gabungan piutang dan pelanggan adalah 770 rekor. Yang pertama kita buka tabel data piutang. Lalu kita klik data. Selanjutnya adalah join table. Lalu pada secondary table kita ganti menjadi pelanggan. Lalu pada primary case dan secondary case kita pilih no atau number. Lalu pada primary field dan secondary field kita pilih add all. Selanjutnya pada preset secondary table kita centang, lalu pada itu kita ketik menjadi gabungan piutang pelanggan. Lalu jumlah data pada gabungan piutang dan pelanggan ada 770 record.
yang berkurang dari hasil sebelumnya setelah di-join data berubah. Penyebab terjadinya perbedaan adalah adanya penjualan faktur, data yang hilang, dan data yang tidak sesuai sehingga data tidak bisa di-join. Soal yang terakhir adalah buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Yang pertama, kita klik tabel data gabungan piutang pelanggan. Kita klik data. Selanjutnya kita klik export to other application. Lalu kita pilih view. Pada export as kita pilih text. Lalu pada to kita isikan jatuh tempo 1 Juni 2000 dalam kurung 17.01.02.0051. Lalu kita oke. Nah, di situ sudah ada 229 rekod produk. Sekian hasil analisis dari saya ucapkan terima kasih.